Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenti Septianti, kelas NR3 dengan nomor NIREM 18620500123, Prodi VG FAUD Universitas Pancasakti. Dengan mata kuliah bimbingan konseling, materi penyusunan dan pelaksanaan program bimbingan konseling untuk anak usia dini. Dengan dosen pengampu Dr. Reza Rizawati MSI. Bimbingan dan konseling di lingkungan pendidikan atau sekolah bukanlah hal yang baru. Pada FAUD, bimbingan dan konseling hanya sebatas membantu dan mengarahkan proses tumbuh kembang anak agar lebih terarah dan terpadu, di mana orientasi pokok dari pendidikan anak usia dini adalah 1. Melatih kemampuan adaptasi belajar anak sejak awal. 2. Meningkatkan kemampuan komunikasi verbal. 3. Meningkatkan anak pada lingkungan dunia sekitar, seperti orang tua, benda, tumbuhan, dan hewan. 4. Memberikan dasar-dasar pembelajaran berikutnya seperti mengikat, membaca, menulis, berhitung yang sederhana. Dalam 5 aspek perkembangan yang terdapat pada Permendiknas nomor 58 tahun 2009 orientasi khusus. Dampak pelaksanaan bimbingan konseling pada anak usia dini diperlukan perencanaan yang matang. Lalu ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan bimbingan konseling di FAUD, antara lain sistematis, yang mana maksud dari sistematis adalah terstruktur seperti dalam penyusunan rencana kegiatan harian yang sering kita lakukan. Perencanaan kegiatan mingguan, perencanaan kegiatan semester, perencanaan kegiatan tahunan, yang mana di dalamnya tersisip kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan baik kepada anak dan orang tua. Selanjutnya, terarah yang diinginkan dalam bimbingan konseling di sini adalah kesesuaian antara kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan dengan tujuan yang diinginkan baik oleh orang tua, guru, dan juga pendidikan normal. Selanjutnya, terpadu. Di sini keterpaduan dilakukan antara semua aspek perkembangan dan kegiatan mainan yang dilakukan oleh anak usia dini, yang mana penyusunan bimbingan konseling bisa berjalan bergandengan dan terpadu dengan kegiatan yang telah direncanakan. Dari ketiga hal tersebut, maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: pengumpulan data, penyusunan program, koordinasi, dan terakhir penyediaan fasilitas. Program BK di anak usia dini terdiri dari parenting, yang artinya adalah mengasuh dan mendidik anak, konseling atau penyuluhan dalam proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli yang disebut konselor atau pembimbing. Selanjutnya, karya wisata, penempatan kegiatan ekstrakurikuler, dan helpers atau alat komunikasi atau pemasaran yang dicetak pada selembar kertas yang umumnya menggunakan ART Fafar atau ART karton dan memiliki 2 atau lebih lipatan. Cara pelaksanaan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini menurut Syodih 2004 ada beberapa ciri bimbingan dan konseling bagi anak usia dini yang dapat dijadikan
rujukan bagi guru atau pendamping, yaitu proses bimbingan dan konseling harus disesuaikan dengan pola pikir dan pemahaman anak. Selanjutnya, pelaksanaan bimbingan terintegrasi dengan pembelajaran. Selanjutnya, waktu pelaksanaan bimbingan sangat terbatas. Pelaksanaan bimbingan dilaksanakan dalam nuansa bermain, adanya keterlibatan teman, adanya keterlibatan orang tua dan guru. Menurut Filler Rahman Nawawijaya 1998, program bimbingan yang baik yaitu program yang apabila dilaksanakan akan efisien dan efektif. Program tersebut memiliki ciri-ciri seperti program itu disusun dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan nyata dari para siswa sekolah yang bersangkutan. 2. Kegiatan bimbingan diatur melalui skala prioritas yang juga dilakukan berdasarkan kebutuhan siswa dan kemampuan petugas. 3. Program dikembangkan berangsur-angsur dan melibatkan semua tenaga pendukung di sekolah dalam perencanaannya. Kesimpulannya dari pemaparan saya di atas, PAUD memerlukan layanan bimbingan dan konseling untuk mencapai suatu perkembangan optimal. Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua peserta didik, baik yang tidak bermasalah ataupun yang bermasalah. Bimbingan konseling bertujuan untuk mengaktifasi dan mengambil tindak preventif terhadap munculnya perilaku permasalahan pada anak usia dini. Segenap pelayanan kegiatan BK tidak boleh bertentangan pada nilai dengan norma yang ada, yaitu nilai dan norma agama, sosial dan peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan perilaku lainnya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan pemaparan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.